Oke, berikutnya setelah setup sudah dilakukan, persediaan transaksi sudah dijalankan, maka kita bisa melihat rekap atau dalam bentuk laporan. Pertama yang kita bisa lihat adalah laba rugi kotor per produk. Ini akan sangat membantu untuk melihat tadi kan sudah diproduksi, sudah ada nama produk jadinya. Nah, di sini bisa dilihat profitnya per paket itu berapa. Ya, per paket. Total masih paket tuh bukan persatuan paket ya. Ini memang dihitung secara total paket yang terjual. Itu profitnya berapa. Ini bisa dilihat di sini. Karena di laporan laba rugi berikutnya, ini sudah direkap dalam bentuk kategori. Ya, di sini bisa terlihat pendapatannya, kemudian HPP-nya, dan pengeluaran. Dan tadi seperti sudah diinformasikan di video ini depan, beban sewa akan terdistribusi dengan sendirinya kalau pembayaran sewa itu diset sebagai pengeluaran di muka dan sudah didistribusikan di bagian transaksi awal pembayaran di muka di sini. Ya. Oke, kemudian tadi laba rugi bulanan ini untuk periode 12 bulan. Kemudian untuk periode dalam 1 tahunnya ada laporan laba rugi. Ini juga sudah disiapkan untuk langsung dicetak. Jadi kalau misalnya mau dicetak, kita tinggal pilih di sini, kita atur sedikit, seluruh informasinya bisa dicetak dalam satu halaman. Dan kalau misalnya ada baris-baris ini tidak diperlukan, jangan di-delete, tapi di-hide. Ya, di-hide seperti ini. Ya. Seperti ini di-hide. Nah, sehingga jadi tidak terlihat ada baris yang kosong. Kita print di sini, kita lihat lagi, tidak terlihat ada baris yang kosong. Kemudian berikutnya adalah laporan neraca. Sama juga ini sudah dibuat formatnya sesuai dengan neraca pada umumnya dan sudah bisa langsung dicetak. Kalau kita lihat di sini, ini sudah format dicetak dalam format landscape. Dan yang bagian atasnya ini tidak akan tercetak ya. Tapi ini adalah parameter untuk melihat apakah neracanya sudah dibuat dengan betul atau belum. Kemudian satu hal, untuk neraca awal, jadi saldo awal, itu diisikan di sini, langsung di neraca diisikan. Jadi jumlahnya ada berapa, nanti akan terjumlah dengan sendirinya. Dengan neraca tahun berjalan. Jadi kalau misalnya kita isikan di sini neraca awalnya 2 juta, jadi akan langsung terjumlahkan di sini. Ini tidak seimbang karena tetap harus tahun 2018 ini harus ada lawannya di sini atau harus ada pasangannya. Jadi misalnya kas 2 juta ini, kemudian ini bentuknya adalah dari anggap modal pemilik, ini harus isi 2 juta juga. Akan kembali seimbang. Ya. Saldo awal itu ada videonya juga kalau kalian merasa bingung cara mengisinya bagaimana. Saldo awal atau cara menghitung ya, bukan mengisi. Itu ada di cara menghitung saldo awal. Aplikasinya masuk sebagai aplikasi bonus juga di sini. Dan ada videonya secara terpisah juga. Kemudian berikutnya arus kas. Nah, juga otomatis di sini sama juga ini sudah disiapkan untuk bisa dicetak dan baris-baris yang masih kosong di sini bisa di-hide. Di sini ini hanya untuk mengukur saja, ini adalah posisi kas berdasarkan neraca. Ini jika dibandingkan dengan kas di sini harus sama. Untuk memastikan bahwa seluruh akun di sini atau item di sini sudah terhitung dengan benar. Berikutnya adalah ekuitas, ini perubahan modal. Ya. Aset dan penyusutan, ini laporan aset yang dibeli. Perhatikan di sini, ini ada yang dibeli tahun 2019. Ini kita hanya bisa melihatnya di sini.
dan sudah dihitung secara otomatis. Ya. Jadi untuk pembelian, contoh saya kembali ke penerimaan pengeluaran, ada pembelian dan pemasangan AC, keluar nilainya sekian, rekeningnya BCA. Nah, di sini dipilih inventaris kantor untuk bisa muncul sebagai bagian dari laporan aset. Selain itu, di sini ada tambahan aplikasi buku kas. Ini hanya untuk memfilter transaksi yang menggunakan kas. Jadi di sini kita bisa pilih rekeningnya, kemudian pilih bulan Januari. Ini akan muncul angkanya, pengeluaran, pemasukan, ini pengeluaran, ini pemasukan. Sehingga kita bisa tahu saldo awal dan saldo akhirnya berapa untuk bulan tertentu dan rekening kas tertentu. Kemudian di sini juga disertakan laporan pajak UMKM. Jadi peredaran sudah akan dicetak secara otomatis, hanya saja perlu diisikan NPWP-nya. Di sini tidak ada NPWP, jadi NPWP diisikan di sini. Untuk kemudian ini kota, tanggal bisa diisi, nama wajib pajak, kemudian bisa dicetak sebagai lampiran untuk laporan pajak UMKM. Dan terakhir adalah grafik keuangan. Ini grafik keuangan sederhana yang bisa memberikan gambaran kondisi perusahaan secara umum. Ya, ini penjualan memang hanya baru satu saja. Di sini memang kalau dilihat karena belum semua datanya diisi, maka mungkin ini belum secara visualisasinya belum sesuai dengan harapan. Tapi ini akan sangat membantu untuk melihat gambaran transaksi dan keuangan secara grafis.